Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ananda Yurama Astika NIM G1C121040, Zaki Andisya Basman NIM G1C121043, Tri Nurul Briliani NIM G1C121084, dan Along Cike NIM G1C119086 akan menjelaskan materi mengenai Carl Rogers. Hakikat pribadi fenomenologis. Pendekatan humanistik sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial. Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang mencapai aktualisasi diri, atau Rogers mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi atau self sebagai berikut. Yang pertama, organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus atau terus-menerus berubah, atau phenomenal field, di mana dia menjadi titik pusatnya. Kedua, organisme menanggapi dunia sesuai persepsinya. Tiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk mengaktualisasikan, memelihara, meningkatkan diri, atau self-actualization, maintenance, enhance. Empat, organisme mereaksi medan fenomena secara total atau gestalt dan berarah tujuan atau goal directed. 5. Pada dasarnya tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan mengaktualisasikan, mempertahankan, memperluas diri dalam medan fenomenanya. 6. Emosi akan menyertai tingkah laku. 11. Pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan diproses oleh kesadaran dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda sebagai berikut. Disimbolkan, diamati, dan disusun dalam hubungannya dengan self. Dikaburkan, tidak ada hubungan dengan struktur self. Diingkari, pengalaman itu sebenarnya disimbolkan tetapi diabaikan karena kesadaran tidak memperhatikan pengalaman itu, atau diingkari karena tidak konsisten dengan struktur self. 12. Umumnya tingkah laku konsisten dengan konsep self. 13. Tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan yang organis tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan self. 14. Salah psikologis atau psychological maladjustment akibat adanya tension terjadi apabila organisme menolak menyadari pengalaman sensorik yang tidak dapat ditimbulkan dan disusun dalam keadaan struktur self-nya. 15. Penyesuaian psikologis atau psychological adjustment terjadi apabila organisme dapat menampung atau mengatur semua pengalaman sensorik sedemikian rupa dalam hubungan yang harmonis dalam konsep diri. 16. Setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self akan diamati sebagai ancaman atau threat. 17. Dalam kondisi tertentu, khususnya dalam kondisi bebas dari ancaman terhadap struktur self, suasana terapi berpusat klien, pengalaman-pengalaman yang tidak konsisten dengan self dapat diamati dan diuji untuk dicari konsistensinya dengan self, dan struktur self direvisi untuk dapat mengasimilasi pengalaman-pengalaman itu. 18. Apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman sensoriknya ke dalam sistem yang integral dan konsisten, maka dia akan lebih mengerti dan menerima orang lain sebagai individu yang berbeda. 19. Semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur self-nya, kemungkinan terjadinya introjeksi atau revisi nilai-nilai semakin besar. Struktur kepribadian. Sejak awal Rogers mengamati bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Dan ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya: organisme, medan fenomena, dan self. 1. Organisme. Pengertian organisme mencakup 3 hal. Pertama, makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya, dan merupakan tempat semua pengalaman, potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saat, yakni persepsi seseorang mengenai kejadian yang terjadi dalam diri dan dunia eksternal. Kedua, realitas subjektif. Organisme menganggap dunia seperti yang dialami dan diamatinya. Realita adalah persepsi yang sifatnya subjektif dan dapat membentuk tingkah laku. 3. Holisme. Organisme adalah suatu kesatuan sistem, sehingga perubahan dalam satu bagian akan berpengaruh pada bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan, yaitu tujuan mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. 2. Medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Medan fenomena ini merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. 3. Diri. Self atau self konsep adalah konsep menyeluruh yang terorganisasi mengenai pengalaman yang berhubungan dengan
aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Self-konsep menggambarkan konsep yang mengenai dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya, pandangan diri dalam berbagai perannya, dalam kehidupan, dan dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. Konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah self, sehingga dapat dikatakan self merupakan struktur kepribadian yang sebenarnya. Carl Rogers mendeskripsikan the self atau the self struktur sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Self dibagi dua, yaitu: 1. Real self adalah keadaan diri individu saat ini. 2. Ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Baiklah, yang selanjutnya ialah dinamika kepribadian. Yang pertama ialah penerimaan positif atau positive regard, yang dimana bayi mengembangkan konsep self dengan membedakan dan kemudian menginternalisasi pengalaman eksternal yang bertujuan untuk memuaskan aktualisasi diri yang dimilikinya. Pengalaman dinilai apakah dapat memberi kepuasan atau tidak. Pada awalnya, kepuasan dinilai dari secara fisik, namun kemudian berkembang menjadi kepuasan emosional dan sosial. Untuk dapat memuaskan seorang bayi, dapat banyak caranya. Tapi salah satu cara untuk memuaskan bayi yaitu dari penerimaan positif dari ibu. Itu dapat memuaskan seorang bayi. Dan sebaliknya, apabila seorang ibu tidak memberikan penerimaan positifnya kepada bayi, bayi tersebut akan menjadi frustasi dan menarik diri. Konsep penerimaan positif tanpa syarat ini pada hakikatnya bertentangan dengan konsep superego yang dimiliki oleh Freud. Mendidik anak dengan pendekatan penerimaan positif bersyarat adalah pengembangan superego, yang berarti memaksa anak menginternalisasi norma orang tuanya, di mana hanya kalau anak dapat menyesuaikan diri dengan norma itu, dia akan merasa berharga, dan anak terpaksa menghambat perkembangan berbagai potensinya. Baiklah, dinamika kepribadian yang kedua ialah konsistensi dan saling sesuai self, yang dimana organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi dari persepsi diri dan kongruen antara persepsi self dengan pengalaman. Individu hanya benar menurut dirinya sendiri, bertingkah laku konsisten dengan konsep self, bahkan kalau tingkah laku itu tidak memberikan ganjaran. Dan akibat dari diskrepansi dan inkongruen ialah individu menyadari dan mengizinkan pengalaman itu masuk ke kesadarannya. Dan selanjutnya, individu yang tidak menyadari keadaan inkongruennya, dia rentan mengalami anxiety akibat inkongruen itu sendiri. Dan selanjutnya, individu tidak mengizinkan pengalaman masuk ke kesadarannya. Dan individu itu juga mengalami kecemasan masuknya diskrepansi ke kesadarannya. Dan selanjutnya, yang terakhir, individu berusaha mempertahankan konsep self dengan mempertahankan, mengaburkan makna asli suatu pengalaman atau mengingkari pengalaman yang pernah masuk ke kesadarannya. Dan sehingga dalam dunia subjektifnya, orang membedakan kenyataan dengan fiksi melalui pengecekan ke sumber informasi. Saling sesuai atau inkongruen ini, atau kongruen, atau ketidaksangsuaian atau inkongruen antara self dengan organisme yang menentukan kemasakan, penyesuaian, dan kesehatan mental. Baiklah, dinamika kepribadian selanjutnya ialah aktualisasi diri atau self-actualization, yang dimana Roger memandang organisme terus-menerus bergerak maju. Oleh karena itu, tujuan tingkah laku aktualisasi diri ini bukan untuk mereduksi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi diri. Sehingga ada banyak kebutuhan, tetapi semuanya mengikuti dan kecenderungan dasar organisme untuk
aktualisasi dimulai dari pemeliharaan, yang dimana kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makan, minum, udara, dan keamanan, serta kecenderungan menolak perubahan dan mempertahankan keadaan saat ini. Yang selanjutnya, peningkatan diri, yang dimana masih tetap memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan keadaan tetap seperti apa adanya orang tetap ingin belajar dan berubah. Yang selanjutnya ialah penerimaan positif dari orang lain. Ketika kesadaran self muncul, bayi mulai mengembangkan kebutuhan untuk dicintai atau disayangi atau diterima orang lain di sekitarnya. Baiklah, yang selanjutnya ialah penerimaan positif dari dirinya sendiri. Selain perkembangan penerimaan positif dari orang lain, anak juga mengembangkan penerimaan positif dari dirinya sendiri. Sebagai contohnya, ketika anak menerima pujian dari orang tuanya untuk tingkah lakunya yang berani, kalau anak itu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang tuanya, dia akan mengembangkan penerimaan diri negatif. Dan sebaliknya, kalau anak menerima dirinya sendiri terbebas dari sikap orang tuanya kepada dirinya, dia akan menerima dirinya secara positif. Pada awalnya, kebutuhan penerimaan diri tergantung kepada persepsi bahwa orang lain, khususnya orang tuanya, memperhatikan, mengasihi, menghadiahi, atau menilai dirinya tinggi. Baiklah, yang selanjutnya ialah perkembangan kepribadian. Dimulai dari kepribadian yang berfungsi utuh. Menurut Roger, tujuan hidup ialah mencapai aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat kehidupan menjadi semakin baik. Berfungsi utuh adalah istilah yang digunakan oleh Roger untuk menggambarkan individu yang memakai kapasitas dan bakatnya. Dan beliau merincinya atau membaginya menjadi 5 ciri kepribadian yang fungsi sepenuhnya. Dimulai dari terbuka untuk mengalami, yang dimana terbuka untuk mengalami merupakan kebalikan dari sifat bertahan. Orang yang terbuka untuk mengalami mampu mendengar dirinya sendiri, merasakan secara mendalam pengalaman seperti vertikal, sensori, emosional, dan kognitif dalam dirinya tanpa merasa terancam. Sebagai contohnya, apabila individu tersebut mendengar orang membual, dapat menimbulkan rasa mual pada dirinya, dan orang yang berfungsi utuh terbuka untuk merasa mual tanpa harus diikuti dengan perbuatan yang melampiaskan rasa mual itu. Rasa mual itu tidak mengancam dirinya, dan dia dapat mengalihkan perhatiannya kepada hal lain tanpa merusak hubungan interpersonal. Yang selanjutnya, hidup menjadi, yang dimana kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan seberisi mungkin pada setiap eksistensi. Jadi, setiap pengalaman dipandang baru dan unik atau berbeda dengan yang pernah terjadi. Berkembang tanpa diawali prasangka dari harapan sebelumnya. Semua pengalaman itu akan mengembangkan self dan kepribadian. Bukan sebaliknya, pengalaman disesuaikan dengan struktur self yang kaku. Orang itu akan menjadi fleksibel, adaptabel, toleran, dan spontan. Baiklah, yang selanjutnya keyakinan organismik, yang dimana orang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman organismiknya sendiri, mengerjakan apa yang dirasanya benar sebagai bukti kompetensi dan keyakinannya untuk mengarahkan ke tingkah laku yang memuaskan, yang dimana individu tersebut mampu memakai perasaannya yang terdalam sebagai sumber utama membuat sebuah keputusan. Baiklah, yang selanjutnya pengalaman kebebasan, merupakan pengalaman hidup bebas dengan cara yang diinginkan tanpa perasaan tertekan dan terhambat. Baiklah, yang selanjutnya kreativitas, yang dimana dengan good life berkemungkinan besar untuk memunculkan produk kreatif dan hidup yang penuh
inovatif. Sehingga orang yang kreatif cenderung hidupnya konstruktif dan adaptif dalam kulturnya, dan sekaligus dapat memuaskan kebutuhan yang terdalam. Perkembangan psikopatologi. Menurut Rogers, orang maladjustment sepertinya tidak sadar dengan perasaan yang mereka ekspresikan atau yang ditangkap jelas oleh orang luar. Mereka juga tidak sadar dengan pernyataan yang bertentangan dengan self-nya dan berusaha menolak ekspresi yang dapat mengungkap hal itu. Hubungan akrab dipandang sebagai ancaman dan keterlibatan dengan orang lain dihindari. Sebaliknya, orang sehat menyadari pengalaman dan ekspresi perasaannya, bertanggung jawab dengan perasaan yang dimilikinya, dan berani bergaul akrab dengan segala resikonya. Di perkembangan psikopatologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tak saling suai, yang kedua ada kecemasan dan ancaman, yang ketiga tingkah laku bertahan, yang keempat ada disorganisasi. Yang pertama ada tak saling suai, yaitu orang yang secara psikologik sangat sehat. Orang yang secara psikologik sangat sehat pun secara berkala tetap dihadapkan dengan pengalaman yang mengancam konsep dirinya yang memaksanya untuk mendistorsi atau mengingkari pengalamannya. Jadi, siapapun memiliki pertahanan untuk menangani kecemasan ringan dan cara bertingkah laku yang dapat mengurangi kecemasan itu. Kemudian yang kedua ada kecemasan dan ancaman. Jika vulnerabilitas muncul akibat dari orang yang tidak menyadari ketidaksesuaian dalam dirinya, kecemasan dan ancaman muncul akibat dari orang yang sangat sadar dengan ketidaksesuaian itu. Sedikit saja orang menyadari bahwa perbedaan antara pengalaman organismik dengan konsep diri yang tidak muncul ke kesadaran telah membuatnya merasakan kecemasan. Di sini, Rogers mendefinisikan kecemasan itu sebagai keadaan ketidaknyamanan atau ketegangan yang sebabnya tidak diketahui. Ketika orang semakin menyadari ketidakkongruenan antara pengalaman dengan persepsi dirinya, kecemasan berubah menjadi ancaman terhadap konsep dirinya. Dan terjadi pergeseran menjadi sikap diri tidak kongruen. Kecemasan dan ancaman yang menjadi indikasi adanya ketidakkongruenan diri dengan pengalaman membuat orang berada dalam perasaan tegang yang tidak menyenangkan. Namun pada tingkat tertentu, kecemasan dan ancaman itu dibutuhkan untuk mengembangkan diri memperoleh jiwa yang sehat. Kemudian ada tingkah laku bertahan. Rogers hanya mengklasifikasi 2 tingkah laku bertahan, yakni ada distorsi dan denial. Yang pertama ada distorsi. Pengalaman diinterpretasi secara salah dalam rangka menyesuaikannya dengan aspek yang ada di dalam konsep sel. Orang mempersepsi pengalaman secara sadar tetapi gagal menangkap atau tidak menginterpretasi makna pengalaman seperti yang sebenarnya. Distorsi dapat menimbulkan bermacam defense dan tingkah laku salah suai. Kemudian yang kedua ada denial. Orang menolak menyadari suatu pengalaman atau paling tidak menghalangi beberapa bagian dari pengalaman untuk disimbolisasi. Pengingkaran itu dilakukan terhadap pengalaman yang tidak kongruen dengan konsep diri, sehingga orang terbebas dari ancaman ketidakkongruenan diri. Yang keempat, terakhir ada disorganisasi. Disorganisasi kepribadian dapat terjadi mendadak atau berangsur-angsur, namun sumbernya tetap sama, yakni defense
yang tidak dapat dioperasikan dan struktur self yang pecah. Jadi, tingkah laku disorganisasi adalah akibat dari ketidakkongruenan antara self dengan pengalaman. Besarnya perbedaan antara self dengan pengalaman inilah yang menentukan parahnya salah suai psikologik. Disorganisasi kepribadian itu dapat disembuhkan atau dikoreksi dengan terapi yang memberinya penerimaan positif tanpa syarat. Kemudian hasil. Yang pertama ada teknik riset. Rogers menjadi pelopor riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi. Pendekatan yang dipakainya antara lain content analysis, rating scale, dan key technique. Analisis isi atau content analysis adalah prosedur menganalisis verbalisasi klien atau merekam, mengklasifikasi, menghitung pernyataan klien untuk menguji berbagai hipotesis atau proposisi mengenai hakikat kepribadian atau meneliti perubahan konsep diri yang terjadi dalam terapi. Kemudian skala rating dipakai untuk meneliti kualitas hubungan terapi. Rating dilakukan oleh klien secara bebas menurut apa yang dirasakannya. Key teknik adalah model assessment untuk meneliti pandangan orang mengenai dirinya sendiri. Key short atau key techniques adalah self-rating, sehingga mungkin sekali timbul defensiveness, usaha tampil yang dapat diterima, yang baik di mata dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, psikoterapi. Rogers menamakan teknik terapinya terapi berpusat pada klien. Konseling berpusat klien dapat dideskripsi dalam bentuk jika maka. Jika kondisi terapis kongruen, menerima positif tanpa syarat, dan empatis dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan lancar. Jadi, terapi Rogers dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil. Yang ketiga ada kondisi. Menurut Rogers, agar proses terapeutik dapat berlangsung, dibutuhkan 3 kondisi yang harus ada dalam bentuk yang memenuhi syarat. Yang pertama ada klien yang mengalami kecemasan atau kerentanan memiliki motivasi mendatangi terapis untuk mencari bantuan. Yang kedua, terapis dapat menunjukkan kepada klien bahwa konsep dirinya kongruen, menerima positif klien tanpa syarat, dan bersikap empatik. Yang ketiga ada kontak antara klien dengan terapis dalam usaha kongruen, penerimaan positif tanpa syarat, dan empatis itu berlangsung dalam waktu yang panjang. 2 kondisi ini, yang mana kondisi 1 dan kondisi 3 atau motivasi klien untuk mendapat bantuan dan waktu terapi yang panjang, pada dasarnya merupakan syarat dari semua pendekatan terapi. Kemudian kondisi kedua atau konselor yang kongruen, menerima positif tanpa syarat, empatik, menjadi kondisi yang unik dan revolusioner dari terapi berpusat klien. Kemudian ada proses. Di sini proses perbaikan kepribadian dapat diletakkan dalam suatu kontinum dari sangat defensif menjadi sangat integratif yang dibagi dalam 7 tahapan. Yang pertama, tahap pertama, klien tidak mau mengkomunikasikan dirinya. Klien datang ke terapi bukan untuk mencari bantuan, tetapi karena alasan lain. Mereka sangat kaku, menolak berubah, tidak menyadari masalah yang dihadapinya, dan menolak perasaan serta emosinya sendiri. Kemudian tahap kedua, sikap kaku yang berkurang. Mereka membahas kejadian eksternal dan orang lain, tetapi masih belum menyadari
perasaan-perasaannya sendiri. Mereka cenderung membahas perasaannya sendiri seolah perasaan itu fenomena objektif. Kemudian tahap ketiga, klien semakin bebas membicarakan dirinya sendiri, masih sebagai objek, yang mana saya bekerja sebaik mungkin, tetapi pimpinan tetap tidak senang dengan saya. Yang ini klien berbicara mengenai perasaan dan emosi yang telah lalu atau yang akan datang, bukan perasaan-perasaannya sekarang. Mereka ragu dalam membuat pilihan pribadi dan menolak bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Kemudian tahap keempat, klien mau berbicara tentang perasaannya secara mendalam, tetapi bukan perasaannya sekarang. Yang kemudian tahap kelima, klien mulai mengalami perubahan dan pertumbuhan yang penting. Tahap keenam, ditandai dengan pertumbuhan yang dramatis. Klien bergerak mantap mendekati fungsi yang utuh atau aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir, tahap ketujuh. Terjadi di luar suasana terapeutik, klien mencapai fungsi seutuhnya atau become fully functioning. Mereka mampu menggeneralisir pengalaman terapinya di dunia nyata. Mereka menjadi kongruen, menerima diri positif tanpa syarat dan mampu mencintai dan bersikap empati kepada orang lain. Kemudian kelima, hasil. Jika proses perubahan terapeutik bisa berlangsung, hasil-hasil yang dapat diamati bisa diterapkan. Rogers mengemukakan terapi yang berhasil akan menggerakkan klien untuk berubah menjadi, yang pertama itu semakin kongruen, kedua semakin kurang defensif, yang ketiga menjadi semakin terbuka untuk mengalami hal baru, yang keempat semakin realistis dalam memandang dunia, kemudian mengembangkan penerimaan diri positif, mengurangi jarak antara self ideal dengan self nyata, semakin tidak rentan dengan ancaman, semakin hilang kecemasannya, berusaha memiliki pengalamannya sendiri, menjadi semakin bisa menerima orang lain, dan terakhir menjadi semakin kongruen dalam hubungan dengan orang lain. Evaluasi. Pendekatan terapi berpusat klien dari Rogers sangat populer di kalangan psikolog dan konselor pendidikan, konselor bimbingan, serta pekerja sosial sebagai metode untuk memahami orang lain, menangani masalah-masalah gangguan emosional. Sumbangan Rogers terhadap psikologi yang terpenting adalah keyakinan dan pandangan humanistik dan holisme terhadap nilai-nilai kemanusiaan, optimisme dan kepercayaannya yang bulat terhadap kemampuan setiap diri manusia untuk memahami, mengatur, dan mengembangkan dirinya sendiri, menempatkan manusia sebagai subjek dan bukan objek psikoterapi dan psikologi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.